Saya Rahmat Azhari dari kelas KPIC pada mata kuliah praktikum retorika dakwah akan membawakan khutbah saya yang berjudul Ukhuwah dalam Pandangan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadah wa ala ali wa ashabihi wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihim faqad fazal muttaqun. Allahu jalla wa ala qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat ini. Sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan, ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan Allah dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat mengingatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunannya sebagai mana dalam sabdanya, belum disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran mengingatkan kita bahwa kita individu yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah dan kebersamaan antara satu individu dengan lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Banyak orang yang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau karena ada kepentingan tertentu, misalnya politik. Pada
Padahal jelas rumusannya dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat tersebut merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Islam seseorang dianggap mulia jika memelihara anak yatim. Orang yang paling disegani Allah adalah mereka yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak atau bersedekah diberi ganjaran pahala sebagai 70 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebut bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya tersebut membantu saudaranya. Pada hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa bakhil itu sifat tercela dan pemborosan itu adalah kawan-kawan setan. Jika dibahas secara terinci tentang kepedulian Islam terhadap masalah sosial, maka kita akan menemukan bahwa ternyata amal ibadah secara umum lebih banyak berurusan dengan hablum minan nas ketimbang hablum minallah. Hablum minan nas adalah ketahuidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia Allah yang baik dengan modal berukhuwah dan bersaudara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak menjaga perasaan saudaranya, menjaga harta dan jiwa setiap mukmin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu yang pertama, sikap husnuzon di antara kita. Selama ini lebih sering kita menggunakan prasangka dan praduga dan sering tidak menggunakan akal sehat, sehingga kita sering terperosok pada sikap zuuzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan akan berkembang, sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang sifat itu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kedua ada berpeganglah kita semua pada tali Allah atau al-Islam secara kafah. Dalam pergaulan hendaknya berpedoman dan mengacu pada syariat Islam, bersikap sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Dan yang ketiga ada laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang sakit, mengantar jenazah, mendatangi undangan, mendoakan orang yang berzin jika mengucapkan bersin maksud saya, jika mengucapkan alhamdulillah dengan ucapannya yarhamukallah. Dan yang keempat ada jaga dan perbanyak ikatan tali persaudaraan, ibadah vertikal atau transendental habalum minallah, dan horizontal habalum minan nas. Dan yang terakhir ada yang kelima, tumbuhkan sikap saling percaya. Kita hendaklah selalu percaya kepada kemampuan saudara kita untuk mendidik dan membina jamaah. Kita sering ikut campur dalam urusan rumah tangganya walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda, yang berujung pada permusuhan di antara Islam. Hadirin jamaah rahimahullah, jadi dapat disimpulkan bahwa dasar dari menjalin ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Berhati-hati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sesama saudara mukmin. Semoga kita termasuk hamba yang bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu huwas samiun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'as innal insana lafi khurs illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadah wa ala ali sayyidina Muhammadah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadah wa ala ali sayyidina Muhammadah kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal insani wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun wa zikrillahi akbar. Hakimus shalah.